Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita mau beribadah saat ini. Yang hadir, yang mendengarkan saat ini, kita siapkan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita nyanyi satu pujian, Bapakku datang padamu. Terima kasih untuk anugerah-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih beri kesempatan untuk kami datang kepada Tuhan untuk beribadah. Tuhan Yesus, sebelum kami mulai dalam ibadah kami, biarlah Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan senantiasa agar kami dapat sungguh-sungguh lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai ibadah kami dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, siapa yang hari ini mengucap syukur sama Tuhan? Nah, pasti semua mengucap syukur sama Tuhan kan? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang pelihara hidup kita. Kita nyanyi satu pujian Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
papanya atau mamanya atau teman-temannya? Ada enggak? Nggak boleh ya, suka marah-marah ya. Karena kita anak Tuhan yang harus punya kasih. Kita nyanyi pujian ini KASIH ya. Ikuti tante ya. KASIH, 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 kasih. Sekali lagi. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. KASIH, 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 kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada papa mama, seperti kasih Yesus. Ya, puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab firman Tuhan. Yang sudah bisa baca Alkitabnya diambil dulu ya, duduk yang manis. Kita nyanyi satu pujian terlebih dahulu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pujian yang kami sudah naikkan di hadapan-Mu, dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan sertai pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga selesainya, sehingga kami mengerti setiap kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman-Mu dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, adik-adik yang manis, sudah siap mendengar cerita firman Tuhan ya? Yuk, duduk yang tenang, mendengar cerita Minggu pagi ini. Oh, siapa yang masih ingat cerita kemarin? Kemarin yang cerita siapa ya? Bapak Pendeta Gatot Suwarno. Tentang apa? Anak-anak disuruh apa? Anak-anak yang manis disuruh untuk setia, untuk rajin membaca Alkitab. Agar apa? Agar Tuhan memberkati, agar cita-cita adik-adik semua Tuhan
beri. Nah, minggu pagi ini Bu Endang masih mau bercerita nih tentang Yusuf. Siapa yang masih ingat Yusuf? Yusuf itu anaknya siapa ya? Anaknya Bapak Yakub, anak yang nomor 11. Yusuf ini punya saudara laki-laki 11. Jadi anaknya Bapak Yakub ini ada 12 anak laki-laki. Nah, Yusuf ini yang nomor 11. Ketika Yusuf umur 17, dia dijual sama kakak-kakaknya ke orang Median. Sama orang Median dijual ke Bapak Potifar. Karena Yusuf ini difitnah, didakwa sama ibu Potifar, masuk penjara ini Yusufnya. Kemarin terus ketemu siapa ya? Juru minum dan juru roti dari Raja Fir'aun. Yusuf ini diberi hikmat, diberi kepandaian oleh Tuhan agar tahu apa dan bagaimana untuk mengartikan mimpi seseorang. Nah, karena juru minum ini lupa untuk pesannya Yusuf agar perkara Yusuf ini diadukan ke Raja Fir'aun bahwa Yusuf ini tidak bersalah. Sampai di istana ternyata juru minum ini lupa. Nah, suatu hari Raja Fir'aun ini bermimpi. Malam-malam dia tidur bermimpi. Tuhan beri mimpi. Dia melihat ada 7 lembu yang baik badannya, gemuk. Dia juga melihat ada 7 lagi lembu yang kurus, jelek, tinggal kulit dan tulang. Tapi lembu yang kurus ini makan, menelan lembu yang gemuk. Raja bangun lagi, bangun tidur. Kaget ya, mimpi apa ini ya? Dia tidur lagi, diberi mimpi lagi. Ada 7 bulir gandum yang baik. Ada juga 7 bulir gandum yang tidak berisi, yang kurus, yang tidak baik. Tapi yang 7 bulir gandum yang kurus ini menelan 7 bulir gandum yang baik. Akhirnya bangunlah Raja Fir'aun. Pagi-pagi dia mengumpulkan semua ahli-ahli pikir. Orang-orang pandai di negeri Mesir dikumpulkan jadi satu. Karena raja ini mau bercerita tentang mimpinya. Mungkin ada yang bisa memberitahu apa arti mimpi ini. Tentang 7 ekor lembu yang baik, 7 ekor lembu yang kurus, 7 bulir gandum yang baik, 7 bulir gandum yang kurus. Nah, ketika orang-orang banyak ini sudah berkumpul, orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas, mereka berpikir, apa ya? Kenapa rumit sekali? Kenapa yang kurus bisa makan yang gemuk? Nah, tiba-tiba raja ini diberi minum oleh juru minum. Lalu juru minumnya ingat, aku ingat. Raja, di dalam penjara ada seorang Ibrani, namanya Yusuf. Dia itu sangat pandai dan bijaksana. Dia bisa mengartikan mimpi. Nah, akhirnya raja perintahkan pengawal, kemari. Sekarang kamu ambil
seorang Ibrani yang namanya Yusuf di penjara. Bawa di hadapanku, aku hendak berbicara dengannya. Nah, akhirnya Yusuf ini dijemput dari penjara, dibawa ke hadapan Raja Fir'aun. Kemudian Raja Fir'aun bercerita, kemarin aku bermimpi ada 7 ekor lembu yang gemuk, 7 ekor lembu yang kurus. Tapi anehnya lembu yang kurus ini menelan habis 7 ekor lembu yang gemuk. Kemudian aku juga bermimpi lagi tentang gandum, 7 butir gandum yang baik ditelan habis oleh 7 bulir gandum yang buruk. Akhirnya Yusuf ini memberitahu arti mimpi Raja Fir'aun. Tuanku Raja, arti mimpi ini sama. Artinya adalah akan ada 7 tahun masa kelimpahan. Semua yang ditanam rakyat Mesir akan berbuah sungguh luar biasa. Setelah itu akan datang 7 tahun kelaparan, sehingga mereka melupakan akan hasil yang berlimpah ruah itu. Tuhan akan segera melaksanakan apa yang dinubuatkan. Makanya itu Raja harus mencari orang yang pandai, yang bijaksana agar mengelola saat panen raya. 7 tahun ini panen raya. Di mana-mana banyak gandum, di mana-mana banyak hasil bumi. Nah, biar ketika tahun kelaparan nanti tiba, kita sudah siap. Kita mengumpulkan saat tahun kelimpahan untuk menjadi persediaan saat tahun kelaparan. Nah, Raja akhirnya tertegun melihat kepandaian dari Yusuf. Akhirnya Raja senang, Raja suka dengan Yusuf. Wah, Yusuf ini ternyata bijaksana. Dia juga baik, dia juga ganteng. Nah, akhirnya oleh Raja Yusuf ini diangkat menjadi raja muda. Raja muda dia yang harus mengelola, dia yang harus mengarahkan di mana harus ada lumbung-lumbung untuk menyimpan gandum saat tahun kelimpahan. Nah, ketika nanti ada kelaparan, Yusuf juga yang harus mengelola dan mengeluarkan apa yang sudah disimpan di gudang-gudang, di lumbung-lumbung itu. Nah, kita sudah tahu bahwa dari awal dia masih muda. Ketika dia umur 17 tahun, dia sudah diberi mimpi oleh Tuhan. Dia diberi mimpi bahwa 11 bintang, matahari dan bulan sujud menyembah kepada Yusuf. Nah, juga bulir-bulir gandum dari saudara-saudaranya tunduk kepada bulir-bulir gandumnya Yusuf. Kita tahu Tuhan sudah merencanakan bahwa Yusuf itu dipakai oleh Tuhan untuk menjaga dan melindungi bangsanya dari kelaparan. Nah, walaupun jalan yang harus dilalui Yusuf ini tidak enak, dia harus dijual, dia harus jadi budak, dia harus dipenjara, sebelum akhirnya Yusuf ini menjadi raja muda, penguasa atas negeri Mesir. Nah,
Berapa tahun sih Yusuf harus menunggu untuk mewujudkan mimpinya dulu? Ada 13 tahun. Proses Tuhan agar semua yang dirancangkan Tuhan yang terbaik buat Yusuf itu terjadi. Jadi dari dia umur 17 dan ketika umur 30 tahun dia sudah diangkat menjadi raja muda. Nah, adik-adik yang manis pun demikian. Kalau kita mempunyai mimpi, kita harus semangat. Kita percaya Tuhan akan memberi. Tepat pada waktunya Tuhan akan memberi yang terbaik buat kita semua. Asalkan ada 4. Nah, 4 ini apa ya? 1, Yusuf ini kalau bekerja dia sungguh-sungguh. Dia kalau bekerja melakukan segala sesuatu itu sungguh-sungguh. Nah, harus bekerja sungguh-sungguh. Yang kedua, Yusuf ini hatinya penuh kasih kepada teman-temannya, kepada kakaknya, kepada keluarganya, kepada siapa saja. Yusuf ini mengasihi. Terus yang ketiga, Tuhan jadi prioritas pertama di dalam hidup Yusuf. Ketika Tuhan menjadi nomor 1, Tuhan akan memberkati apapun yang dilakukan Yusuf. Ketika dia digoda, ketika dia diajak untuk berbuat jahat oleh istri Potifar, dia tahu Tuhan melihat, dia tidak berani. Ketika dia dijual, dia pasti sedih, tapi dia tidak mendendam terhadap saudara-saudaranya. Tidak. Nah, yang keempat, Yusuf ini setia dan tekun. Dia selalu taat kepada Tuhan. Apapun kondisi Yusuf, dia selalu menghormati Tuhan. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil pelajarannya bahwa kita harus selalu bersungguh-sungguh. Ketika kita belajar juga kita harus belajar sungguh-sungguh. Kita melakukan pekerjaan pun kita harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Menomorsatukan Tuhan, menjaga hati kita tetap penuh kasih dan tekun, setia, jangan goyah. Nah, ya, kita mau menghafal ayat mas kita minggu pagi ini. Yuk Bu Endang ambil dari Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ulangi. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, sekarang yang sudah bisa membaca, dibaca dengan suara nyaring. Roma 8 ayat 28a. Sudah? Sip. Ya, kita mau berdoa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk cerita minggu pagi ini. Kita sudah tahu bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan bagi
setiap orang yang mengasihi Tuhan. Seperti Yusuf. Yusuf ini walaupun dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi Tuhan mendatangkan kebaikan. Tuhan yang menjadikan Yusuf seorang penguasa. Ya, kita mau berdoa, tangannya dilipat. Kita mau bersyukur pagi hari ini. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Seperti Engkau yang sudah mengasihi dan mengangkat Yusuf sampai ke level yang tinggi, demikian kami Tuhan. Hidup kami, cita-cita kami mau serahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati sekolah kami, Engkau memberkati pendidikan kami, Engkau memberikan kami hikmat, kecerdasan yang dari Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberkati mama, papa, adik, kakak kami dengan berkat kesehatan, dengan berkat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami mau mengakhiri akan ibadah kami pagi ini. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang mendengar dan duduk diam untuk mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tetap semangat. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.